Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi bab 6 yaitu atribut kepemimpinan. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri sebagai moderator. Saya Ananda Putri Fatia dengan MPM akhir 03 dan ada rekan saya Angelola Agustina dengan MPM akhir 10, lalu ada Ninyoman Oktiana Jayati dengan MPM akhir 06 dan terakhir ada Muhammad Aditya dengan MPM akhir 26. Baik, nama saya Muhammad Aditya Ramanda dengan NPM 2311011026. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai personality traits and leadership. Yang pertama, definisi kepribadian. Pengertian kepribadian menurut Robert Hogan itu ada dua. Yang pertama, reputasi sosial, yaitu kesan yang ditinggalkan seseorang pada orang lain seperti jujur, ramah, atau ambisius. Yang kedua, struktur dan proses internal, yakni mekanisme dalam diri seseorang yang mempengaruhi perilaku mereka. Nah, pendekatan sifat dalam kepribadian. Pada pendekatan ini, menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sifat-sifat aslinya. Ada 5 faktor kepribadian, Ocean. Yang pertama, openness to experience, yakni rasa ingin tahu dan inovasi. Nah, pemimpin yang tinggi dalam sifat ini cenderung berpikir strategis dan terbuka terhadap hal-hal baru. Yang kedua ada conscientiousness, perilaku terorganisir dan disiplin. Pada faktor ini penting untuk pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan tanggung jawab. Yang ketiga ada extraversion, yakni interaksi sosial, ambisi, dan percaya diri. Nah, ini penting untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain. Yang keempat ada agreeableness. Pada kepribadian ini kecenderungan untuk bergaul dan bekerja sama. Nah, kepribadian ini pemimpin yang tinggi dalam sifat ini cenderung empatik dan mudah diterima, namun bisa mengalami kesulitan menghadapi konflik. Yang terakhir atau yang kelima, ini ada neuroticism. Nah, reaksi terhadap stres dan kritik. Pada kepribadian ini pemimpin dengan neuroticism rendah lebih stabil secara emosional, tetapi jika neuroticism tinggi mungkin lebih karismatik. Kemudian, implikasi faktor 5 model. Nah, implikasinya wawasan bagi peneliti dan praktisi kepemimpinan, seperti memahami perilaku konsisten pemimpin, seperti dominan atau patuh, hangat atau dingin. Yang kedua, penggunaan dalam organisasi. Dari faktor 5 model ini bisa dapat untuk menilai potensi kepemimpinan, memberikan umpan balik pengembangan, dan perencanaan suksesi. Relevansi global model Ocean. Yang pertama, model Ocean membantu memprofilkan pemimpin dan terbukti relevan di berbagai budaya. Yang kedua, semua dimensi memprediksi kinerja kerja dan kepemimpinan di berbagai jenis pekerjaan dan konteks budaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan sifat dan tipe kepribadian dalam konteks psikologi kepemimpinan. Yang pertama yaitu traits atau sifat kepribadian. Ini merupakan karakteristik individu yang digambarkan dalam spektrum kontinu. Sebagai contoh yaitu sifat neurotisme pada model kepribadian Ocean. Dilihat sebagai skala dari rendah ke tinggi, dan setiap individu bisa berada di berbagai titik pada sepanjang skala tersebut. Perbedaan perilaku antara dua orang digambarkan dengan seberapa jauh mereka berada di sepanjang skala. Yang kedua yaitu tipe kepribadian. Ini merupakan kategori di mana Descartes di mana individu diklasifikasikan ke dalam kelompok tertentu. Contohnya, jika seseorang dikategorikan sebagai tipe dominan, maka mereka dianggap memiliki kesamaan dengan individu yang lain yang juga dominan, dibandingkan dengan mereka yang tergolong dalam tipe submisif. Konsep ini mengelompokkan orang berdasarkan tipe-tipe dan menekankan kesamaan di antara mereka yang berada dalam kategori yang sama, meskipun mungkin ada perbedaan kecil dalam intensitas sifat tersebut. Selanjutnya yaitu preferensi psikologis sebagai tipologi kepribadian. Preferensi psikologis atau mental habits adalah kebiasaan yang mempengaruhi cara kita berpikir, berhubungan, dan bekerja. Mereka memainkan peran penting dalam perilaku kita sehari-hari. Preferensi mempengaruhi pilihan kita terhadap karir, cara berpikir, hubungan, dan kebiasaan bekerja. Lebih dari 2 juta orang mengikuti tes tipe Myers-Briggs atau yang kita ketahui yaitu MBTI. MBTI ini adalah alat ukur yang paling populer untuk menentukan preferensi psikologis. Ini digunakan dalam dunia pendidikan, kepemimpinan, dan pelatihan tim. MBTI membantu kita untuk memahami diri sendiri dan orang lain dalam konteks pekerjaan ataupun hubungan. Beberapa contoh yang MBTI yaitu yang pertama yaitu
ISTJ, yaitu Introverted Sensing, Thinking, and Judging, yakni ini adalah tipe kepribadian yang dikenal sebagai individu yang serius, logis, dan realistis. Mereka cenderung praktis dan terorganisir dengan baik, secara fokus untuk mencapai tujuan dengan tekun meskipun ada rintangan. Yang kedua yaitu ENTJ atau Extraverted Intuitive Thinking and Judging. Ini adalah pemimpin yang kuat dan tegas. Mereka cenderung menikmati tantangan intelektual, berpikir strategis, dan mengambil keputusan dengan percaya diri. ENTJ biasanya unggul dalam kegiatan yang membutuhkan penalaran dan komunikasi yang jelas. Dan yang terakhir yaitu INFP. Ini adalah Introverted, Intuitive, Feeling, dan Perceiving. Contoh ini yaitu artinya penuh dengan ide-ide kreatif dan imajinasi. Mereka cenderung lebih tertarik pada proyek-proyek independen dan seringkali merasa lebih nyaman bekerja di lingkungan yang memberikan kebebasan untuk berekspresi. Berikutnya itu ada 4 dimensi preferensi. Yang pertama, extraversion dan introversion, atau yang sering kita ketahui yaitu extrovert dan introvert. Ini berkaitan dengan sumber energi seseorang. Extrovert yaitu mendapatkan energi dari interaksi sosial, sedangkan introvert ia lebih nyaman dengan refleksi internal. Yang kedua yaitu sensing dan intuition. Ini berkaitan dengan cara memproses informasi. Sensing ia berfokus pada fakta dan detail, sedangkan intuition ia melihat gambaran besar dan kemungkinan masa depan. Ketiga yaitu thinking dan feeling. Ini berkaitan untuk kita cara mengambil keputusan. Thinking menggunakan logika dan objektivitas, sedangkan feeling mempertimbangkan empati dan harmoni sosial. Dan yang terakhir yaitu judging dan perceiving. Ini berkaitan dengan pendekatan terhadap keputusan. Judging menyukai kepastian dan struktur, sedangkan perceiving lebih fleksibel dan terbuka terhadap informasi. Selanjutnya yaitu implikasi preferensi dan jenis. Pendukung preferensi berpendapat bahwa tidak ada satupun tipe yang secara khusus lebih baik daripada tipe lainnya dalam hal efektivitas kepemimpinan, dan bahwa setiap tipe mempunyai kekuatan dan potensi kelemahan yang unik. Intelijen dan kepemimpinan. Apa itu kecerdasan? Apa hubungan definisi kecerdasan dan kepemimpinan? Penelitian telah menyatakan bahwa pemimpin yang baik dan cerdas adalah pembelajar yang lebih cepat, membuat asumsi, deduksi, dan kesimpulan yang lebih baik. Lebih baik dalam menciptakan visi yang menarik dan mengembangkan strategi untuk mewujudkan visi mereka. Dapat mengembangkan solusi yang lebih baik untuk masalah, dapat melihat lebih banyak implikasi primer dan sekunder dari keputusan mereka, dan lebih cepat bertindak daripada pemimpin yang kurang cerdas. Kecerdasan bukanlah sekedar kemampuan kognitif untuk mengingat dan menghitung, tetapi jauh lebih kompleks dari itu. Kecerdasan melibatkan kemampuan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, belajar dari pengalaman, beradaptasi dengan lingkungan, dan memahami serta berinteraksi dengan orang lain. Teori kecerdasan triarki yang dikembangkan oleh Robert Sternberg mengklasifikasikan kecerdasan menjadi 3 komponen utama, yaitu yang pertama, kecerdasan analitik. Kemampuan ini adalah kemampuan untuk berpikir secara logis, menganalisis informasi, dan memecahkan masalah. Ini sering diukur melalui tes IQ tradisional. Yang kedua yaitu kecerdasan praktis. Kemampuan ini untuk beradaptasi dengan lingkungan, menggunakan pengetahuan dalam situasi dunia nyata, dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Ini sering disebut dengan kecerdasan jalanan. Dan yang ketiga yaitu kecerdasan kreatif. Kemampuan ini adalah kemampuan untuk berpikir orisinal dan menghasilkan ide-ide baru, menemukan solusi inovatif. Ini melibatkan imajinasi, kreativitas, dan kemampuan untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Implikasi teori kecerdasan triarki dan kepemimpinan. Teori kecerdasan triarki memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang apa yang membuat seorang pemimpin efektif. Pemimpin yang sukses tidak hanya memiliki kecerdasan analitik yang tinggi, tetapi juga kecerdasan praktis dan kreatif. Kecerdasan analitik membantu pemimpin dalam menganalisis situasi kompleks, membantu keputusan yang rasional, dan mengembangkan strategi yang efektif. Yang kedua, kecerdasan praktis memungkinkan pemimpin untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, membantu hubungan yang kuat dengan orang lain, dan memotivasi tim. Yang ketiga yaitu kecerdasan kreatif. Ini membantu pemimpin dalam menghasilkan ide-ide baru, memecahkan masalah yang rumit, dan menginspirasi orang lain.
Kecerdasan dan stres. Teori sumber daya kognitif ini menjelaskan bahwa kinerja seseorang, termasuk di dalam kepemimpinan, dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya kognitif. Stres dapat menguras daya kognitif sehingga mengganggu kemampuan seseorang untuk berpikir jernih, membuat keputusan, dan mengontrol emosi mereka. Di dalam kasus Ani Mulcahy adalah seorang CEO Corex. Contoh nyata seseorang yang memiliki kecerdasan triarki yang tinggi, berhasil menyelamatkan Corex dari keterpurukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama dengan kecerdasan analitik. Ini membantu pemimpin dalam menganalisis situasi yang kompleks, membuat keputusan yang rasional, dan mengembangkan strategi yang lebih efektif. Kecerdasan analitik ini menganalisis masalah yang dihadapi Corex secara mendalam, mengembangkan strategi yang turnaround dan komprehensif, dan melakukan pemotongan biaya yang signifikan. Yang kedua yaitu kecerdasan praktis. Ini berinteraksi langsung dengan karyawan dan pelanggan, membangun kepercayaan, dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan mereka. Yang ketiga yaitu kecerdasan kreatif. Menciptakan visi baru untuk Corex, menginspirasi karyawan, dan mengubah budaya di dalam perusahaan. Saya Ananda Putri Fatia akan membahas tentang kecerdasan emosional dan kepemimpinan. Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional merujuk pada kemampuan individu dalam mengenali dan mengelola emosi, baik pada diri sendiri maupun orang lain, dan telah berkembang menjadi konsep yang penting dalam kepemimpinan. Pada dasarnya, kecerdasan emosional melibatkan kemampuan seseorang untuk memotivasi diri, bertahan menghadapi frustasi, mengelola suasana hati, beradaptasi, dan berempati kepada orang lain. Baik, selanjutnya ada dua model utama kecerdasan emosional. Yang pertama, ada model kemampuan. Hal ini fokus pada bagaimana emosi mempengaruhi cara berpikir, mengambil keputusan, merencanakan, dan bertindak. Kecerdasan emosional dalam model ini meliputi kemampuan untuk mengenali emosi, menghasilkan emosi, untuk memfasilitasi pikiran dan tindakan, memahami penyebab emosi, dan mengatur emosi. Yang kedua, ada model campuran. Hal ini dikenalkan oleh Goleman dan Baron. Model ini mencakup kemampuan emosional serta atribut lain seperti memotivasi diri, empati, dan keterampilan sosial yang dianggap penting bagi para pemimpin. Selanjutnya, ada beberapa definisi utama mengenai kecerdasan emosional yang mencerminkan perbedaan pendekatan dalam pemahaman konsep. Yang pertama ada dari Peter Salovey dan John Mayer. Mereka mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai seperangkat kemampuan mental yang membantu individu mengenali perasaan sendiri dan orang lain. Yang kedua ada Reuven Bar-On, menganggap kecerdasan emosional sebagai ukuran efektivitas manusia yang mencakup 15 kemampuan yang diperlukan untuk mengatasi situasi sehari-hari dan berhubungan baik dengan dunia sekitar. Yang ketiga, ada Rick Aberman. Dia mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai sejauh mana pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang selaras. Keempat, ada Daniel Goleman. Dia memperluas konsep ini dengan menekankan bahwa kesuksesan hidup lebih tergantung pada motivasi diri, ketekunan, kemampuan mengelola suasana hati, beradaptasi, serta kemampuan berempati dan menjalin hubungan baik. Baik, selanjutnya, dapatkah kecerdasan emosional diukur dan dikembangkan? Jadi, ada beberapa tes dan alat ukur kecerdasan emosional yang dikenal. Meliputi yang pertama, ada Mayer, Salovey, and Caruso Emotional Intelligence Test. Hal ini mengukur model kemampuan kecerdasan emosional dan meminta peserta mengenali emosi dari gambar dan menentukan suasana hati mereka yang sesuai dalam situasi sosial. Yang kedua, ada Bar-On Emotional Question atau AQIS yang tersedia dalam versi individu, kelompok, dan organisasi. Yang ketiga, ada Emotional Competence Inventory yang dikembangkan oleh Goleman menggunakan 10 kuesioner yang diisi oleh individu dan 9 orang lainnya. Hasilnya akan digabungkan dan diberikan dalam bentuk laporan umpan balik. Meskipun alat ukur ini menggunakan pendekatan yang berbeda, yang akan menyebabkan hasil yang mungkin tidak konsisten, pengukuran kecerdasan emosional ini telah terbukti berguna. Contohnya, US Air Force Recruiting Service menggunakan AQI untuk menyaring calon perekrut dan menemukan bahwa mereka yang memiliki nilai tinggi dalam asertivitas, empati, kebahagiaan, kesadaran diri, dan pemecahan masalah cenderung akan lebih sukses
dan bertahan dalam pekerjaan mereka. Baik, yang terakhir ada implikasi dari kecerdasan emosional. Jadi, Rick Eberman berpendapat bahwa ketidaksesuaian antara pikiran, perasaan, dan tindakan seperti berdebat saat mengemudi dapat mengurangi efektivitas kepemimpinan kecerdasan emosional yang menekankan pentingnya kemampuan non-kognitif seperti toleransi stres, empati, dan asertivitas yang berperan penting dalam kesuksesan kepemimpinan. Pemimpin dengan kecerdasan emosional yang tinggi akan mampu menangani stres, memotivasi tim, dan menciptakan suasana yang mendukung kinerja. Banyak sekarang organisasi itu mengintegrasikan ukuran kognitif dan non-kognitif dalam perekrutan dan promosi pemimpin, dan pengembangan kecerdasan emosional dianggap mungkin dilakukan melalui pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi.